Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto teman-teman. Selamat malam. Pada hari ini kita akan bahas bukan lagi bahas tentang sebuah token atau sebuah koin, tapi ada beberapa kawan-kawan permintaan kawan-kawan untuk membahas kenapa sih dan apa penyebabnya Bitcoin ataupun kripto yang lainnya itu mengalami harga yang begitu fluktuasinya sangat tajam dan turun ke bawah. Dan saya coba untuk memberikan sedikit apa yang saya pahami buat kawan-kawan. Dan sebelum kita bahas kelanjutan dari video ini, jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe video saya, dan bagikan, share ke teman-teman yang lain untuk kita belajar kripto bareng-bareng, dan kita akan cuan bareng-bareng tentang kripto di masa depan. Nah, hari ini kita akan bahas Bitcoin itu kenapa sampai anjlok begitu tajam. Dan kenapa harus Bitcoin yang kita bahas? Karena Bitcoin ini adalah sumber dari, kalau kita orang bicara tentang kripto, itu kayak yang paling utama itu dia berakar dari Bitcoin BTC itu sendiri. Kalau Bitcoin ini BTC itu bergerak kemanapun pergerakannya, biasanya token-token ataupun koin-koin yang lain itu mengikuti pergerakan fluktuasinya. Maka itu yang menyebabkan, coba kita bahas apa sih penyebabnya Bitcoin ini bisa turun drastis ke bawah. Dan yang perlu saya ketahui, yang saya ketahui bukan berarti saya lebih pintar dan lebih mengetahui dari teman-teman, tapi yang sebatas saya ketahui saya akan ungkapkan kepada teman-teman. Jadi Bitcoin ini hampir mencapai di masuk akhir tahun 2021 itu hampir mencapai di 30.000 US dollar, dan sangat tajam sekali dari berkisar di harga tertingginya itu mencapai di 65.000 US dollar. Jadi memang hampir separuh teman-teman. Nah, jadi kalau kita ketahui Bitcoin ini turun drastis hingga 42.000, 32.000, disusul mata uang kripto besar lainnya yang anjlok hingga mencapai 15% dalam 24 jam. Aset kripto dengan kapitalisasi terbesar di dunia turun hingga hampir 40% itu teman-teman. Ini harga Bitcoin itu dari 65.000 mencapai 42.000, atau kalau dirupiahkan itu sekitar berkisar 607 juta dari harga 900 lebih juta. Nah, ini ada beberapa penyebab fundamental yang saya ketahui. Itu yang pertama, karena BTC itu sendiri itu ditolaknya Wisdom Tree Bitcoin Trust oleh SEC. SEC itu adalah Securities and Exchange Commission. Itu menolak reksadana Wisdom of Tree Bitcoin Trust pada tanggal 1 Desember itu 2021 lalu. Itu ditolak. Jadi hal ini disebabkan karena proposal yang diajukan Wisdom Tree Bitcoin Trust belum mampu memenuhi ketentuan yang disebabkan oleh SEC mengenai pencegahan tindakan manipulatif dan kecurangan. Yang kedua, berita fundamentalnya itu Bitcoin itu dianggap sebagai kompetitor sistem perbankan dunia. Makanya itu yang menyebabkan Bitcoin itu turun. Jadi ketua komisi Securities and Exchange Commission ini mengungkapkan bahwa Bitcoin merupakan kompetitor bagi sistem perbankan dan konsensus keuangan di seluruh dunia. Anggapan ini yang merupakan tanggapan tujuannya diciptakannya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto. Sebab Bitcoin awalnya diciptakan pada tahun 2009 sebagai reaksi Nakamoto terhadap krisis keuangan. Nah, yang ketiga itu adalah The Fed
atau kalau di perkepanjangan dari the Federal Reserve ini, the Fed, akan mulai mengurangi pembelian aset atau tapering demi menarik kembali sejumlah besar bantuan yang telah disalurkan oleh Bank Sentral Asia. Hal ini dilakukan untuk menormalisasi kebijakan moneter dan menaikkan suku bunga. Nah, jadi karena kenaikan suku bunga ini, itu pada tahun 2002 itu menyebabkan harga anjlok oleh BTC. Tepatnya pada Juni, September, kalau kita lihat di sekitar bulan Juni, Oktober itu sampai Desember akhir tahun itu sudah turun terus itu. Ini karena kebijakan tapering itu, ini menyebabkan itu anjlok terus. Jadi teman-teman. Terus apa namanya, dari kebijakan-kebijakan bank ini yang memang menyebabkan BTC itu turun. Namun kalau kita lihat dari ini pergerakan agak bergerak sedikit naik, itu kalau negara Salvador itu malah mendukung BTC, karena Salvador sendiri kan sudah mengganti mata uang mereka untuk menjadi BTC. Presiden Salvador sendiri malah membeli BTC itu sekitar hampir 150 BTC, teman-teman. Nah, itu yang bisa menopang, tidak terlalu terjun bebas. Tapi dari apa namanya, peraturan-peraturan yang dicantumkan oleh Amerika Serikat ini yang menyebabkan Bitcoin itu turun. Ya, ini yang mempengaruhi aset-aset kripto yang lain itu mengalami penurunan juga, disebabkan oleh pergerakan fluktuasi oleh BTC itu sendiri. Kalau kita lihat dari harga BTC itu sendiri itu sudah mulai bergerak naik ke atas, yang kita harapkan itu kembali normal sih. Kita harapkan kembali normal. Dari kalau kita lihat ini di Pocoin itu dengan time frame 1 jam itu sudah mulai bergerak naik ke atas, yang kita berharap ini tidak lagi ke bawah lagi, tapi sudah bergerak naik ke atas. Kita lihat juga kalau di time frame 4 jam itu masih fluktuasinya masih menanjak ke bawah. Cuman kalau kita tarik garis dari sini itu, teman-teman, dari sini kalau kita tarik titik supportnya itu dari sini, kan dia menembus titik support dan kembali, dan ini kita berharap sampai di titik ini di harga 3038 ini tidak menembus. Jadi saya pikir kalau di harga dia tidak menembus ini, maka bisa dipastikan bisa berbalik arah untuk ke atas, untuk pump ke atas. Jadi soal fundamental dan teknikalnya seperti ini. Kalau fundamental soal-soal tadi The Fed dan segala exchange apa namanya, dari dianggap sebagai kompetitor perbankan dunia, terus ditolaknya Wisdom Bitcoin Trust oleh Securities Exchange Commission, itu yang menyebabkan BTC itu mengalami penurunan. Jadi mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan dari fundamental dan teknikalnya. Semoga teman-teman bisa pelajari lagi, dan jangan lupa teman-teman, yang selalu saya ingatkan tiap video saya, dalam aset kripto sebelum investasi selalu analisis sendiri untuk berinvestasi. Mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto.